mendengarkan lagu Indonesia Raya. Bapak Ibu dimohon berdiri. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Yang terhormat jajaran Direksi Rumah Sakit Ortopedi, yang kami hormati narasumber dan moderator pada siang hari ini, beserta seluruh peserta webinar, baik yang berada di auditorium lantai 3 dan dimanapun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur senantiasa dipanjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada hari ini Selasa 19 Mei 2020 kami hadir kembali menyapa Bapak Ibu dalam webinar ortopedi dan topik tips merawat gigi di masa pandemi COVID-19 yang disampaikan oleh narasumber Bapak Dr. Gigi Alion, SPKG, dan moderator Ibu Dr. Reli Sabaria, spesialis radiologi. Untuk menghadiri acara mudah kita berdoa untuk para peserta kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Selanjutnya sambutan utama yang disampaikan oleh Direktur Pendidikan SDM dan Umum kepada Bapak Dr. Safir Rudiarto Hindrayogi, spesialis radiologi, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, khususnya pembicara Dr. Gigi Ali Imron, spesialis kedokteran gigi, serta moderator Dr. Reli Sabaria, spesialis radiologi yang saya hormati dan yang saya banggakan, dan seluruh peserta webinar hari ini pada tanggal 19 Mei tahun 2020, baik di ruangan ini di auditorium lantai 3 maupun seluruh pemirsa pendengar webinar di seluruh wilayah tanah air, dan mungkin kalau ada yang mendengarkan dari luar negeri. Pada kali ini kita dari Rumah Sakit Ortopedi ada sumbangsih untuk masyarakat, yaitu menggelarkan webinar yang mana sangat mungkin bermanfaat bagi
para pendengar khususnya maupun secara umum masyarakat, yang mana bahwa gigi itu adalah sangat penting. Yang saya dengar bahwa banyak sekali praktek dokter gigi ditutup ya, tidak melayani pasien, sehingga mungkin ini perlu dilakukan dari para yang masalah gigi itu melakukan perawatan mandiri. Dan insya Allah nanti akan disampaikan oleh Dr. Kiki Ali Imran, spesialis kedokteran gigi dengan moderator Dr. Elisa Baria, spesialis radiologi. Untuk mari kita dengar dengan seksama, moga-moga saja bisa bermanfaat ya bagi kita semua. Monggo nanti disampaikan Dr. Kiki dan Dr. Bali secukupnya. Nanti mohon kalau ada pertanyaan monggo disampaikan secara bebas berkaitan dengan masalah gigi sehingga bisa tuntas ilmunya untuk digali dari Dr. Kiki Ali Imran yang akan dipandu oleh Dr. Elisa Baria. Saya kira itu, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya kalau dalam penyelenggaraan ini mungkin masih kurang, mohon dimasukkan dan mungkin insya Allah akan diperbaiki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya penyampaian materi webinar kepada Ibu Dr. Elisa Baria, spesialis radiologi sebagai moderator. Waktu sepenuhnya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Tuhan semesta alam. Selamat datang dan selamat bergabung kepada Bapak, Ibu, dan juga saudara semua, baik yang telah bergabung secara langsung maupun secara online dengan webinar Rumah Sakit Ortopedi Profesor Dr. R. Suharto Surakarta. Sebelumnya perkenalkan, saya Elisa Baria, dokter radiologi di Rumah Sakit Ortopedi Profesor Dr. R. Suharto Surakarta, yang hari ini akan menjadi moderator pada acara webinar pagi ini. Pagi ini kita akan mengambil tema tips merawat gigi di masa pandemi COVID-19. Seperti yang sudah dijelaskan sedikit oleh Dr. Safel tadi, bahwa di masa pandemi ini kita kadang kesulitan untuk mencari pelayanan gigi. Karena beberapa dokter, terutama yang sudah berusia di atas 50 tahun itu memutuskan untuk tidak berpraktek sementara waktu. Kemudian juga ribetnya memakai APD yang tentu saja akan sedikit banyak mengganggu dalam pelayanan ke pasien dan juga komunikasi. Nah, untuk itu betapa pentingnya kita menjaga kesehatan gigi kita selama pandemi ini. Jangan sampai, kalau bisa kita jangan sampai sakit gigi di masa pandemi ini, karena itu tadi untuk mendapatkan pelayanan akan sangat susah. Nah, tentang itu semua nanti akan dikupas tuntas oleh Dr. Kiki Ali Imran, spesialis konservasi gigi. Kemudian untuk acara ini nanti kita bagi menjadi 3 sesi, yaitu sesi pertama nanti penyampaian materi oleh Dr. Kiki Ali Imran, spesialis konservasi gigi. Dilanjutkan yang kedua sesi tanya jawab. Nanti untuk sesi ini hadirin yang langsung datang di sini bisa langsung bertanya dengan mengangkat tangan dan memperkenalkan diri. Kemudian yang secara online bisa menuliskan pertanyaan di question box yang ada di kontrol panel presentasi. Kemudian dilanjutkan dengan kesimpulan dan penutup. Sebelum acara dimulai, saya akan membacakan kurikulum vitae dari Dr. Kiki Ali Imran. Nama lengkap beliau adalah Dr. Kiki Ali Imran, seorang spesialis konservasi gigi, lulus kedokteran gigi dari Universitas Gajah Mada Yogyakarta pada tahun 1996. Kemudian melanjutkan spesialis konservasi gigi juga di universitas yang sama, yaitu di UGM, lulus pada tahun 2003. Pengalaman bekerja
pertama kali bekerja di PNS Bengkulu pada tahun 1997 sampai 2005. Kemudian mulai tahun 2005 sampai sekarang beliau bertugas di Rumah Sakit Ortopedi Surakarta sebagai Ketua KSM Gigi dan Mulut dan juga Ketua Komite Etik dan Hukum Rumah Sakit. Pernah juga beliau di MMC UMS Surakarta, RSI YRC Surakarta, dan sejak tahun 2018 sampai sekarang beliau itu sebagai owner di klinik Imron Medica. Demikian kurikulum vitae yang bisa saya sampaikan. Untuk mempersingkat waktu, kepada yang terhormat Dr. Gigi Ali Imron, spesialis konservasi gigi, kami persilahkan untuk memberikan materi. Monggo. Terima kasih waktu yang diberikan kepada kami. Yang kami hormati Direktur USP Rumah Sakit Ortopedi Surakarta, yang kami hormati Direktur Keuangan Rumah Sakit Ortopedi Surakarta, yang kami cintai teman-teman sejawat dan juga rekan-rekan semua di Rumah Sakit Ortopedi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena limpahan rahmat dan nikmat, terutama kesempatan dan kesehatan yang masih ada hari ini, sehingga kita masih diberi kesempatan untuk mengikuti acara webinar yang baik ini. Pada kesempatan yang baik ini, saya mau menyampaikan mengenai tips merawat gigi di masa pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 ini itu melanda di negara Indonesia, terutama di negara yang kita cintai ini, itu sudah kurang lebih 3 bulan. Sudah kita rasakan kurang lebih sudah 3 bulan. Semua orang dengan segala macam usaha dan kemampuannya, baik dari segi tenaga, pikiran, bahkan finansialnya, semua diusahakan dalam rangka agar kita tetap sehat, agar kita tetap survive, dan dapat menjalani kehidupan ini dengan lancar dan aman. Tak terkecuali kita yang di dunia profesi kedokteran gigi, di saat pandemi yang masih berjalan terus-menerus dan tidak pasti kapan akan berakhirnya, kita seorang dokter gigi diharapkan mampu menjalankan profesi kita dengan baik, aman, dan nyaman. Sebelum masuk ke materi inti tentang tips merawat gigi di masa pandemi COVID-19 ini, mungkin saya mau sedikit menggali informasi dari peserta webinar ini, seberapa besar pemahaman informasi-informasi terutama yang di media sosial yang berhubungan dengan profesi kedokteran gigi di masa pandemi COVID-19 ini. Saya minta tolong, mungkin ada dari teman-teman yang siap menjawab. Ini gambaran sekilas. Jadi ini kita berikan satu pernyataan-pernyataan. Pernyataan-pernyataan ini sering sebenarnya muncul di medsos yang sering kita buka. Ini hal fakta, memang fakta, real, atau hanya mitos atau hoax saja. Yang pertama, signifikan jumlah dokter gigi yang jadi korban COVID-19. Kemudian yang kedua, praktek dokter gigi banyak yang tutup. Seperti tadi sudah banyak disinggung. Ya.
Kemudian yang ketiga, nasib dokter gigi tak ubahnya seperti profesi ojol. Sekarang ini kan semua beramai-ramai pengen seperti seolah-olah profesinya mirip ojol. Karena apa? Hanya mungkin sedikit banyak itu karena pekerjaan harian. Kemudian yang keempat, peningkatan kasus gigi di tengah pandemi COVID-19 dan bertepatan dengan bulan puasa. Mungkin minta tolong yang Pak Jaimin, mungkin nomor 1, kira-kira ini fakta atau mitos? Signifikan jumlah dokter gigi yang jadi korban COVID-19. Gimana? Mitos ya. Kemudian yang kedua, praktek dokter gigi banyak yang tutup. Yang sebelah sini, Mbak fakta ya. Kemudian nasib dokter gigi tak ubahnya seperti profesi ojol. Mas Heru? Mirip-mirip. Yeah. Kemudian yang terakhir, peningkatan kasus gigi di tengah pandemi dan bertepatan dengan bulan puasa. Mas Yunus? Mitos ya, mitos. Ya. Saya kira gambaran-gambaran ini sudah cukup memberi gambaran sedikit ke saya tentang pemahaman peserta webinar ini sejauh mana profesi kedokteran gigi ini di masa pandemi COVID-19. Untuk selanjutnya mungkin saya mau langsung masuk ke materi. Saya mau sampaikan sedikit saja. Ini merupakan suatu hal yang terus dilakukan oleh teman-teman. Jadi, seperti judul tadi, tip merawat gigi di masa pandemi COVID-19. Yang pertama kita mau menyampaikan sedikit tentang virus COVID-19 ini sendiri. Virus COVID-19 ini ukurannya sangat kecil sekali dan hanya bisa diamati dengan mikroskop elektron. Virus COVID-19 ini 0,12 sampai 0,16 mikron. Kemudian metode penyebarannya itu yang utama adalah droplet. Kemudian kontak, droplet, artian kata cairan yang keluar dari mulut karena batuk pada saat batuk atau bersin. Kemudian kontak juga gitu, kita misalkan ada droplet yang nempel ke satu tempat, kita megang, kontak, itu sangat berpotensi untuk terjadinya penularan. Kemudian yang ketiga, airborne. Pada saat kita melakukan tindakan yang menggunakan alat yang menimbulkan aerosol. Terutama nanti kita ceritakan di profesi kedokteran gigi. Robert Rizal mengungkapkan bahwa virus corona ini mampu bertahan 4-5 hari di permukaan plastik, kaca, kertas, dan kayu. Sedangkan di aerosol mampu bertahan kurang lebih 3 jam. Jadi di aerosol itu pada waktu kita lakukan tindakan, kita misalkan di profesi kedokteran gigi, itu masih mampu bertahan sekitar 3 jam. Update virus COVID-19, ini saya ambil karena makalah kita buat dari Sabtu, tanggal 16 Mei 2020. Kita dapat dari gugus tugas nasional yang dipimpin oleh Bapak Doni Monardo ya. Ini secara global itu sudah ada 216 negara. Kemudian yang positif itu 4.434.653 orang. Ini secara global. Kemudian yang menyebabkan kematian itu ada 302.169 orang. Kemudian untuk yang di Indonesia, yang positif itu 17.025 orang. Kemudian yang sembuh itu 3.911 orang. Kemudian yang meninggal ada 1.089 orang.
Kemudian data dari liputan6.com tanggal 5 April 2020. Di sana diberitakan, disampaikan, dijelaskan bahwa ada sekitar 24 tenaga medis dokter yang meninggal. 6 diantaranya ternyata profesi kedokteran gigi atau seorang dokter gigi. Dari data ini, itu memberikan gambaran ke kita. Yang pertama, hampir semua negara sudah terjangkit wabah COVID-19 ini. Kemudian yang kedua, rata-rata penambahan per hari khusus di Indonesia itu hampir sekitar 350 sampai 400. Angka kematian rata-rata itu sampai 6 sampai 7%. Angka kesembuhan itu 20 sampai 30%. Kemudian kita masuk ke 3, yakni profesi dokter gigi. Profesi dokter gigi ini merupakan suatu profesi medis yang sangat berisiko tinggi atau sangat rentan untuk terpaparnya COVID-19. Profesi medis yang lain selain dokter gigi, ini kita misalkan ada juga dokter THT, anestesi, kemudian dokter mata. Ini cukup rentan, cukup punya risiko tinggi. Yang kedua, profesi dokter gigi ini bekerja dengan kontak dekat, face to face, atau hampir kita itu mesti menyentuh pasien. Hampir kita setiap melakukan pemeriksaan, ideal tiap hari kalau tidak ada pandemi ya, itu hampir kita menyentuh pasien. Kemudian yang ketiga, bekerja di area rongga mulut. Jadi kita mengerjakan di area rongga mulut. Pasien yang datang ke dokter gigi hampir membutuhkan semua membutuhkan pemeriksaan. Dan hampir 90% pasien gigi itu akan puas setelah dilakukan tindakan di dalam gigi dan mulut. Kemudian yang keempat, profesi dokter gigi ini pada muka atau wajah sangat berpotensi besar terkena percikan droplet tadi dari pasien yang kita kerjakan. Itu sangat berpotensi tinggi. Bahkan saya pun mengalami sering, tanpa kita sadari, kadang kita sebelum pandemi, itu beberapa kali tanpa kita sadari ke seluruh tubuh kita. Gitu. Itu sampai seperti itu. Kemudian yang kelima, profesi dokter gigi ini bekerja dengan peralatan yang menyebabkan aerosol. Karena kita menggunakan bur. Bur itu alat yang di dental unit yang berguna untuk kita misalkan mau lakukan tambal luka gigi, mau melakukan nambal gigi, ini semua pakai bur ini. Bur baik high speed dengan kecepatan tinggi maupun low speed semua menimbulkan aerosol. Kemudian scaler ini berfungsi untuk membersihkan karang gigi, ini juga menimbulkan aerosol. Yang terakhir water spray. Water spray itu bisa kita gunakan untuk pengeringan gigi atau bisa juga untuk memberi air untuk membersihkan gigi itu sendiri. Ruang praktek gigi di masa pandemi COVID-19. Ruang praktek dokter gigi di masa pandemi COVID-19 ini disarankan ditambahkan satu alat untuk penyaring udara. Jadi udara yang ada di ruangan poligigi atau ruangan gigi itu sebaiknya ditambahkan satu alat untuk menyaring udara. Dan sekarang sudah banyak dijual bebas di toko-toko. Karena dari berbagai penelitian, alat ini terbukti menurunkan angka infeksi. Jadi, karena alat yang kita gunakan untuk penyaringan tadi ternyata terbukti menurunkan angka infeksi. Kemudian
ruangan praktek dokter gigi itu diusahakan juga tidak tertutup. Sirkulasi udaranya baik, jadi udara itu bisa masuk, bisa keluar dengan leluasa. Kemudian sinar matahari bisa masuk untuk memberikan penerangan ke ruangan. Yang ketiga, ruangan disterilisasi dan dibiarkan terbuka. Ini bisa pakai pembersih lantai atau juga yang disarankan dari PDGI itu bensol kain klorida 2%. Itu untuk membersihkan ruang sterilisasi ruangan yang disterilisasi. Kemudian yang keempat, jeda waktu untuk pengerjaan pasien satu dengan pasien berikutnya itu kurang lebih 15 menit. Jadi kalau selama ini kita tidak pernah pakai jeda, jadi masuk selesai langsung ganti, masuk selesai ganti. Kadang itu bahkan masuk pasien yang satu belum keluar sudah dimasukkan berikutnya. Itu biasa kalau selama tidak masa pandemi. Tapi ini dari pada saat masa pandemi COVID-19 ini disarankan ada jeda waktu 15 menit antara pergantian pasien satu dengan pasien berikutnya. Kemudian yang kelima, hand instrumen dan handpiece selalu dibersihkan. Hand instrumen itu alat-alat instrumen tangan seperti alat diagnosis, kemudian handpiece ini bisa low speed, bisa high speed tadi yang ada di dokter gigi, itu ada alat sterilisasinya secara khusus. APD masker N95. Ini merupakan APD standar profesi kedokteran gigi yang direkomendasikan dari PDGI. APD masker N95 ini berfungsi untuk melindungi percikan air liur. Yang kedua, masker N95 ini mampu menyaring 95% partikel kecil. Jadi ini yang paling direkomendasikan. Akan tetapi, ternyata masker N95 ini itu tidak cukup kuat untuk menyaring virus COVID-19. Karena dengan mikroskop elektron, besarnya partikel virus corona itu 0,12 sampai 0,16 mikron. Padahal, masker N95 hanya mampu menyaring 0,3 mikron. Sehingga profesi kedokteran gigi masih dibutuhkanlah facial atau penutup wajah. Atau boleh juga ditambah masker bedah. Pelayanan gigi di masa pandemi COVID-19. Ini mungkin item-item yang mulai penting kita perhatikan. Jadi yang pertama, pelayanan gigi di masa pandemi COVID-19. Ini yang pertama tidak dianjurkan untuk tindakan gigi. Kebanyakan hanya melayani konsultasi dan pengobatan. Jadi kita hanya melakukan konsultasi dan pengobatan. Yang kedua, kalau terpaksa betul kita harus mengerjakan tindakan gigi, hanya mengerjakan kasus-kasus emergensi. Kita misalkan satu contoh untuk di spesialis konservasi gigi. Ada namanya diagnosis pulpitis irreversible atau gangren pulpa dengan periodontitis. Ini suatu kasus di mana kalau seandainya kita tidak melakukan tindakan, penyakit itu untuk terjadinya kesembuhan akan cukup lama atau bahkan tidak bisa sembuh. Ini kasus-kasus emergensi. Kemudian yang ketiga, setiap penanganan pasien harus menggunakan APD level 3, yaitu penutup kepala, penutup muka, kacamata, kemudian coverall atau baju, sepatu boot, masker N95, kemudian sarung bedah, sarung tangan bedah. Yang terakhir apron. Apron ini seperti atau celemek. Ini berfungsi untuk melapisi bagian luar baju. Ini biasanya terbuat dari plastik yang tahan terhadap desinfektan.
Untuk yang keempat, pelayanan gigi di masa pandemi COVID-19. Semua pasien seyogyanya diperlakukan sebagai pasien COVID-19. Karena kita tidak tahu antara pasien atau orang tanpa gejala atau OTG, atau juga pasien karier, atau pasien yang pernah positif, tapi masih menularkan. Jadi ini seyogyanya semua harus kita berlakukan pasien COVID-19. Dan banyak mulai di masa pandemi ini pasien yang merasa sehat, merasa sembuh, seolah-olah kita jelaskan gini kita tidak mau, tapi kita harus yakinkan bahwa kita harus mengerjakan sesuai standar ini. Kemudian yang kelima, meminimalkan kontak dengan pasien. Jadi di masa pandemi ini kita diusahakan meminimal. Pokoknya kalau tidak betul-betul penting sekali, kita tidak melakukan kontak dengan pasien. Kemudian yang keenam, meminimalkan buka mulut. Meminimalkan buka mulut. Yang ketujuh, pada masa pandemi ini kita juga diharapkan harus bekerja cepat dan tepat. Fokus kepada kasus yang dihadapi saja, fokus kasus utama. Biasanya di luar masa pandemi COVID-19, kita sering, jadi satu kasus itu biasanya kita sampai memeriksa secara keseluruhan kondisi gigi ini. Dan pasien ternyata memang lebih senang dengan posisi seperti itu. Tapi khusus masa pandemi, kita fokus pada kasus yang dikeluhkan. Yang kedelapan, pasien diusahakan selalu menjalankan protokol kesehatan COVID-19. Yang pertama memakai masker, mencuci tangan, itu bisa pakai sabun atau hand sanitizer, jaga jarak atau social distancing, kemudian berkumur-kumur dulu. Ini yang khusus di dokter gigi, ini harus berkumur-kumur dulu dengan betadine atau iodopidon, ini 1%. Kurang lebih selama 15 sampai 60 detik. Kemudian yang terakhir, pada masa pandemi COVID-19 ini diharapkan kita meminimalkan orang yang berada pada ruangan praktek gigi, atau orang yang berada, atau orang yang bekerja. Jadi kalau kita misalkan cukup bisa dikerjakan hanya dengan satu dokter dan satu perawat dokter, itu akan lebih baik, khusus untuk masa pandemi ini. Jadi kita berusaha seminimal mungkin jumlah orang yang berada dalam satu ruangan untuk ruangan periksa dokter gigi. Kalau perlu, bahkan kalau kita biasa dipraktekkan itu kita taruh di luar ruang tunggunya. Ruang tunggunya tersebar di luar. Sekarang yang terakhir, tentang cara atau tips merawat gigi di masa pandemi COVID-19. Yang pertama, gosok gigi secara rutin minimal 2 kali sehari setelah makan. Pagi kita mau kerja, dan malam mau tidur. Ini jadi seringkali itu urut-urutannya kita salah. Jadi kita misalkan harusnya seringkali salah, harusnya itu kita makan dulu, mandi, gosok gigi, baru berangkat kerja. Tapi kebanyakan itu terbalik. Jadi mandi, gosok gigi, makan, baru bekerja. Jadi ini yang disarankan justru sebelum kita mau kerja. Karena ada ring waktu yang cukup lama, proses bakteri untuk membuat satu asam, untuk membuat kerusakan gigi akan lebih tinggi. Kalau seandainya sisa-sisa makanan yang ada di gigi kita cukup banyak. Kemudian yang kedua, membersihkan sela-sela gigi dengan benang gigi.
atau dental floss. Ini yang mungkin masih jarang ya, yang kita kerjakan. Atau yang disebut flossing. Dental floss ini bisa dibeli di apotek-apotek. Saya yakin sekarang ini untuk menghilangkan makanan yang di antara dua gigi atau di jaringan interdental. Kemudian yang ketiga, selalu berkumur setelah makan dengan air putih atau obat kumur. Ini kelihatannya sepele, tapi ini pengaruhnya, faktornya cukup banyak ya untuk mempengaruhi baik tidaknya gigi kita. Seringkali kita habis makan apa kita lupa. Minimal kita kumur-kumur air putih. Kumur-kumur atau bahasa orang Jawa itu biasanya dikucuk-kucuk kan, kalau orang kecil itu. Dikumur-kumur, setelah itu boleh ditelen atau dibuang. Itu biasa. Yang keempat, cara merawat gigi di masa pandemi ini, yaitu hindari makanan yang manis atau dingin, seperti permen, kue, coklat, karena dapat memacu bakteri di dalam mulut untuk memproduksi asam, sehingga akan mempermudah terjadinya lubang atau karies gigi. Kemudian yang kelima, menggunakan pasta gigi yang mengandung fluoride, yang berfungsi melindungi gigi dari senyawa asam, yang merusak dan mencegah bakteri pada plak untuk memproduksi zat asam. Jadi pasta gigi ini cukup banyak, tapi penekanan kita hanya diusahakan yang cukup banyak fluoride-nya. Nanti karena pasta gigi ini sekarang dengan adanya persaingan, itu saya yakin ditambahkan suatu bahan-bahan tertentu yang untuk membuat kenyamanan pasien. Kemudian yang keenam, mengkonsumsi makanan yang baik untuk kesehatan gigi, seperti sayuran, kita misalkan bayam, buah, kita misalkan jeruk, susu, dan keju. Dianjurkan mengunyah permen karet, karena mengunyah permen karet ini ternyata dapat merangsang keluarnya saliva atau merangsang glandula salivarius untuk mengeluarkan saliva, untuk memproduksi saliva. Yang kedua, mengurangi sisa-sisa makanan yang melekat di gigi. Jadi tidak semua permen ternyata berbahaya. Itu ada yang dianjurkan atau dibolehkan. Kemudian yang ketujuh, mengkonsumsi makanan bergizi 4 sehat 5 sempurna. Kemudian istirahat cukup. Yang terakhir, dikurangi stres, terutama di masa pandemi COVID-19 ini. Jadi pandemi COVID-19 ini yang kita pentingkan adalah makan bergizi, istirahat cukup, dikurangi stres, tekanan berlebih, lebih dibuat rileks, lebih dibuat santai. Sebenarnya di gigi juga sama. Untuk kita biar lebih bagus gigi kita, itu daya tahan tubuh dinaikkan oral hygiene atau tingkat kebersihan gigi mulut. Itu hampir mirip. Kemudian yang terakhir, pemeriksaan gigi dan mulut secara rutin untuk sementara ditunda. Ini biasanya kita sering menekankan ke pasien-pasien untuk rutin pemeriksaan. Kalau seandainya di luar pandemi COVID-19. Fungsinya apa? Tindakan preventif. Kita akan mudah mendeteksi adanya penyakit sedini mungkin. Kita akan mendapatkan perlindungan sedini mungkin. Itu dalam rangka untuk pemeriksaan gigi secara rutin. Tapi khusus untuk pandemi ini, mungkin bisa digantikan dengan online, konsultasi online. Atau alhamdulillah saya juga sudah masuk di Klik Dokter. Jadi kalau seandainya ada yang pengen coba, saya juga sudah masuk di Klik Dokter. Jadi nanti akan bisa untuk konsultasi lewat dari sana. Sekarang sudah banyak ya, jadi untuk online. Berikutnya kita akan diperjelas dengan gambar-gambar yang kita tampilkan ini untuk mempermudah pemahaman apa yang kita sampaikan tadi. Daya tahan virus corona di tempat-tempat di sekeliling kita. Ini kita dapat dari PMH, Public Health Malaysia ya. Itu daya tahan virus corona di tempat-tempat sekeliling kita.
Kita misalkan seperti ini, di plastik dia tahan 5 hari, kertas 4-5 hari, kaca dia 5 hari, sarung tangan 8 jam, aluminium 2-8 jam. Dari gambaran ini sebenarnya kita itu dapat ilmu yang cukup penting kita tekankan, yaitu pentingnya satu, cuci tangan atau basuh tangan setiap habis aktivitas apapun. Kalau perlu kita selalu bawa hand sanitizer, karena kita tidak selamanya di mana-mana ada keran. Ini karena pentingnya kita mengetahui posisi virus corona itu bisa di mana-mana. Jadi setiap aktivitas selesai kita lakukan itu. Kemudian yang kedua, kita tidak mudah-mudah di masa pandemi ini, tangan kita menyentuh bagian mulut, hidung, dan mata. Jadi ada 3 tempat itu yang kita harus hati-hati. Gambar berikutnya ini APD level 3. Jadi APD level 3 untuk dokter gigi ini cukup lengkap. Jadi kita misalkan ini tutup kepala, kemudian ini coverall, bajunya, kemudian ini sepatu boot, ini sarung tangan, kemudian ini masker N95, ini penutup wajah, ini kacamata. Alat inilah, APD inilah yang standar yang direkomendasikan oleh PDGI. Jadi kita kalau pengen aman, kita harus melakukan ini. Seperti tadi disampaikan, Leli ya, itu kalau seandainya kita memakai seperti ini di masa pandemi ini, dengan jumlah yang pasien hanya 1 atau 2, kadang itu biaya APD dibanding dengan biaya pengobatan, itu bisa lebih mahal biaya APD. Belum lagi, kita itu memakai ini itu cukup panas. Jadi saya sudah beberapa hari mencoba pakai ini lengkap. Gitu. Lengkap itu cukup panas. Kita paling tahan hanya 3 jam, 4 jam. Itu pun setelah kita buka, badan kita rasanya betul agak sedikit lemas. Gitu. Itu karena, boleh dikatakan karena belum terlalu sering kita menggunakan. Kemudian ini proses karies atau lubang gigi. Sebenarnya proses karies atau lubang gigi ini faktornya ada 4. Jadi ada 4. Yang pertama itu gigi itu sendiri, mikroorganisme, kemudian substrat. Substrat itu biasanya dari glukosa sukrosa, ya, glukosa sukrosa yang biasa kita makan sehari-hari. Kemudian waktu. Ya. Jadi dari proses ini, dari 4-4-nya ini, untuk pembentukan karies cukup mempengaruhi. Seperti kita ketahui, karies gigi itu sebenarnya apa toh? Gigi lubang itu apa toh? Kan penyakit jaringan keras gigi yang bisa terjadi pada email, dentin atau sementum, yakni larutnya mineral email akibat aktivitas bakteri. Jadi bakteri-bakteri ini tadi, mikroorganisme ini, terutama dari golongan Streptococcus dan Lactobacillus, gitu ya, itu akan mengfermentasi, membentuk asam, sehingga pH-nya itu kurang dari 5. Dengan pH kurang dari 5 akan terjadi proses demineralisasi pada permukaan gigi itu sendiri. Sehingga kita kalau seandainya pengen menghambat agar karies atau lubang itu tidak banyak terjadi, bagaimana? Ya otomatis satu giginya, kemudian yang kedua substrat ini. Karena kalau ini terlalu manis akan membantu asam, sehingga akan mempermudah lubang atau karies gigi. Cara gosok gigi, saya kira sudah semua tahu ya cara gosok gigi. Mungkin hanya yang perlu kita tekankan, cara gosok gigi ini sebenarnya ada beberapa yang perlu disampaikan juga. Pilihan sikat gigi, pilihan pasta gigi, ini semua ada pada gosok gigi ini. Intinya cara gosok gigi ini, yang pertama semua area harus terkena sikat bulu sikat gigi. Semua area gigi di dalam rongga mulut harus terkena bulu sikat gigi. Gerakannya yang dianjurkan itu adalah memutar atau dari bawah ke atas.
dari gusi ke permukaan gigi. Dari gusi ke permukaan gigi. Kemudian flossing, cara flossing saya kira pakai jari telunjuk gitu ya. Kemudian benang diikatkan di jari telunjuknya, dua-duanya, kemudian kita tarik sedikit-sedikit. Flossing ini berfungsi untuk membersihkan kotoran sisa-sisa makanan yang berada di antara gigi atau jaringan interdental gigi. Yang terakhir, terima kasih. Semoga bermanfaat. Semoga pandemi COVID-19 ini segera berakhir dan kita bisa melakukan aktivitas rutinitas seperti yang ada pada gambar ini. Amin. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulangi aja ya. Jadi ngomong-ngomong ya, Dokter Gigi Ali, seorang spesialis konservasi gigi. Nah, sebetulnya mungkin masih banyak nih teman-teman yang belum tahu. Spesialis konservasi gigi itu ruang lingkupnya seperti apa? Bedanya sama spesialis yang lain gimana? Monggo dijelaskan sedikit. Oke. Oke. Oke, terima kasih. Jadi terima kasih. Mungkin ini Dokter Leli ya. Jadi memang selama ini dokter gigi itu sekarang dengan perkembangan zaman, dengan perkembangan kasus-kasus yang dihadapi, itu sekarang memang cukup banyak berkembang. Bahkan sampai kalau tidak keliru ada sekitar 8 spesialis untuk di ruang lingkup dokter gigi itu sendiri. Nah, terus terang saya masuk di dokter gigi spesialis konservasi gigi. Ini ruang lingkupnya kalau orang awam gampang itu konservasi itu mempertahankan. Jadi ruang lingkupnya itu sedapat mungkin kasus gigi seandainya memang masih bisa dipertahankan atau dirawat, semaksimal mungkin dilakukan perawatan atau penambalan. Jadi ada kasus-kasus yang dulu mungkin ya, sebelum banyak berkembang, itu seolah-olah itu kalau ada kasus sakit gigi itu hanya tindakannya adalah pencabutan. Jadi seolah-olah di masyarakat itu hanya tindakan kalau gigi sakit itu harus pencabutan. Nah, adanya spesialis konservasi gigi ini diharapkan gigi-gigi yang sakit itu bisa kita lakukan
manage, kita bisa lakukan tindakan, kita bisa lakukan perawatan yang harus tanpa dengan pencabutan. Jadi ruang lingkupnya, kecenderungannya itu kita misalkan nambalan, kemudian bridging, kemudian gigi. Yang paling banyak yang kita hadapi adalah perawatan saluran akar. Jadi gigi-gigi yang sudah mungkin di rumah sakit ortopedi ini sering kita jumpai gigi dengan diagnosis gangren pulpa. Itu sebenarnya gigi sudah mati. Gigi sudah mati. Seolah-olah tindakannya hanya pencabutan karena sudah ada kata-kata gangren. Padahal itu di ruang lingkup konservasi gigi, asalkan dengan tanda-tanda di jaringan periapikalnya masih cukup bagus, meskipun gangren pulpa, itu masih bisa kita lakukan tindakan perawatan gigi. Yang hasil akhirnya nanti adalah satu restorasi, bisa tambalan, bisa dalam bentuk mahkota. Bahkan untuk kasus-kasus gigi yang lubang cukup besar atau mungkin gigi yang tinggal sedikit, asalkan masih memenuhi syarat-syaratnya untuk dilakukan perawatan konservasi, itu disarankan untuk dipertahankan. Jadi memang arahnya sedapat mungkin pencabutan adalah tindakan akhir kalau memang sudah tidak bisa dilakukan perawatan konservasi. Saya kira gambarannya seperti itu. Berarti kalau misalnya di tulang itu, kalau tulang kan kalau dulu tumor mesti amputasi ya. Sekarang sudah ada spesialis onkologi, amputasi itu merupakan jalan terakhir. Demikian juga dengan gigi seperti itu ya. Jadi sebagai sekuat mungkin kita pertahankan karena memang gigi itu merupakan mahkota buat kita ya. Terima kasih Dokter Gigi Ali atas penjelasannya. Sekarang masuk pada seksi tanya jawab ya, sesi tanya jawab. Monggo yang hadir langsung silahkan angkat tangan. Saya beri kesempatan untuk 3 penanya dulu. 1, Pak Jaimin. Ada lagi? Iya. Pak Jaswanto ya. Kemudian Pak siapa? Oh iya, nanti dipersilahkan setelah itu sebelum mengajukan pertanyaan memperkenalkan diri dulu dan profesinya. Saya persilahkan yang pertama Pak Jaimin, monggo. Terima kasih Dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Jaimin. Ada yang perlu saya tanyakan Dok. Anak saya itu pasang kawat gigi. Kebetulan di saat sekarang kawatnya itu lepas. Sebaiknya kita kontrolkan atau bertahan dengan kondisi lepas. Itu yang kedua, yang lalu juga saya konsultasikan Dr. Al-Imran. Gigi saya itu dulu pernah dirawat oleh dan ditambal oleh Dr. Al-Imran. Namun kondisi sekarang tambalan itu lepas. Kondisinya bolong-bolong gitu. Tapi tidak serasa sakit. Sebaiknya dibiarkan atau harus saya kontrolkan ke Dr. Al-Imran. Terima kasih. Untuk yang kedua, monggo silahkan memperkenalkan diri sama profesi. Ya, terima kasih Bu. Saya Jaswanto. Ingin saya tanyakan, sebetulnya pertanyaan ini sama dengan penanya pertama Pak Jimmy tadi. Anak saya itu kan SMP Pak, ya. Kebetulan juga pasang behel, kawat di giginya. Nah, awal Januari sebetulnya sama dokter gigi sudah waktunya kontrol. Tetapi situasi pandemi seperti ini kan kami khawatir. Nah, saya takutnya ada nggak Pak, maksudnya efek dari pemasangan bel tadi kalau tidak dikontrolkan. Saya khawatirnya kawatnya di mana, kemudian karetnya dan lain sebagainya. Terima kasih. Untuk kesempatan ketiga, monggo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kasihan Alas bin Triwianto dari ruang ICU. Pertanyaan yang pertama yaitu, begini dokter, saya dulu pernah operasi bedah mulut di Muarti karena saya posisi giginya itu
miring. Dan itu harusnya 4 baru diambil 2. Keluarnya itu fungsinya bukan main, minum obat apapun tidak bisa sembuh. Nah, dalam hal ini karena ada situasi pandemi saat ini kan belum memungkinkan operasi. Terus kiat-kiat bagaimana untuk perawatan gigi. Terus yang kedua, seperti kita ketahui bersama bahwasanya masa kita tercinta ortopedi ini kan masih melaksanakan operasi besar khusus dalam hal ini THR dan TKR. Nah, sebelum dilakukan tindakan itu kan dilakukan harus bebas luka infeksi. Nah, apakah masih? Soalnya saat ini masih ada tindakan TKR THR. Apakah ini sudah dilakukan pemeriksaan bulan yang lalu karena sudah kita ketahui bersama bahwasanya pandemi kan sudah berjalan sekitar 2-3 bulan. Demikian dokter, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini ada 3 penanya. Yang pertama Pak Jaimin, kemudian Pak Jaswanto, dan Pak Al-Asmin ya. Untuk yang pertama itu sebetulnya hampir sama, mungkin bisa digabung ya, tentang pemasangan kawat di bezel. Bagaimana kontrolnya kalau tidak praktek ini, terus gimana efeknya seperti apa? Yang pertama itu. Terima kasih pertanyaan yang cukup bagus ya. Jadi ini memang hampir semua kita merasakan sekali dokter itu. Hampir saya itu tiap hari di pasien. Dan seperti tadi sampai terjadi perdebatan. Pasien merasa seolah saya yakin tidak COVID dokter. Bahkan ada tenaga medis sendiri menelpon saya, jadi minta diperiksa karena pentingnya kontrol tadi. Itu minta untuk segera dilakukan pemeriksaan untuk kontrol. Ini seperti tadi sebenarnya kita sudah jelaskan panjang lebar dari saya ini. Kita pertimbangan kita itu masa-masa sekarang itu yang penting kita bisa sehat. Kita sehat itu yang utama. Uang atau juga kemampuan dan yang lain-lain itu dipikirkan untuk yang kedua ketiga. Karena untuk masa-masa ini memperhatikan dari segi sehatnya itu sudah jauh lebih penting. Kita bisa aman, kita bisa sehat, kita bisa survive di masa-masa pandemi ini saja. Itu kita sudah banyak-banyak bersyukur. Nah, inilah sementara ini yang kita dapat pertanyaan-pertanyaan juga di pasien saya. Seperti yang pertama, Bapak Timin. Kasus yang pertama putranya kawat gigi, kemudian lepas, kemudian kontrol dan seterusnya. Kalau saya punya saran, ini harus komunikasi dengan dokternya. Jadi seperti saya, misalkan biasa WA yang kita buka, kita beri lewat perawat saya, khusus untuk masa pandemi silakan. Kalau itu memang pasien-pasien yang masih bertanggung jawab saya, yang masih dalam perawatan kita, itu harus diberi kesempatan itu. Makanya tadi pentingnya konsultasi online. Makanya sekarang dalam rangka biar dokternya juga tidak terlalu rugi dan seterusnya, itu adanya konsultasi online. Tapi selama belum ada fasilitas itu, sebenarnya sudah banyak yang bagaimana baik. Jadi saran saya, terutama untuk suatu tindakan-tindakan yang sifatnya agak urgent, yang sudah agak menimbulkan sakit karena satu perawatan itu silahkan untuk mengkomunikasikan, untuk konsultasi, baik yang berbayar maupun yang tidak berbayar. Itu saran saya. Termasuk pertanyaan yang kedua tadi dari Pak Jaimin, yaitu berlubang besar tapi tidak sakit. Iya, betul. Ini khusus ini sebenarnya memang saya pernah menangani ya, Pak Jaimin ya. Jadi ini dan itu banyak pasien saya sudah banyak. Saya sudah tidak praktek hampir sekitar 2,5 bulan. Bayangkan 2,5 bulan. Seandainya pasien per hari itu 8 itu aja. Terus beberapa orang yang tidak bisa kita tangani dalam masa pandemi itu kita memperumpamakan seperti itu.
ya mau tidak mau kita harus konsultasikan. Seperti kasus seperti ini, jadi kita tambelan dulu pernah dilakukan perawatan karena pas dan alhamdulillahnya tidak sakit. Kenapa ini tidak sakit? Insya Allah karena sudah pernah dilakukan perawatan saluran nafas. Bagaimana tindakan terbaiknya untuk sementara? Seandainya tidak usah kontrol tidak apa-apa. Tapi tim merawat gigi pada waktu pandemi tadi usahakan dicermati, dipahami, perlu dijalankan, dijaga kebersihannya, dikurangi makanan-makanan yang terlalu dingin. Itu adalah hal-hal yang merawat gigi terutama di masa pandemi ini. Saya kira itu ya. Untuk yang kedua, untuk kasus Bapak Jasanto ya dari Diklit ini, untuk efek kalau seandainya tidak kontrol, secara tidak langsung ya ada efek. Tapi sudah saya bilang, jadi kita itu akan menentukan prioritas. Prioritas kita itu apa untuk masa sekarang? Efeknya tetap masih ada. Harusnya perawatan itu mungkin bisa kita kerjakan hanya dalam bulan, itu bisa akan molor sampai 1 atau bahkan 2 tahun. Itu pasti ada efek. Makanya tadi, atau juga seperti tadi, ada yang lepas sakit dan terusnya. Itu ada yang tindakan yang mungkin bisa dikerjakan. Saya kira itu ya, untuk Pak Deswanto. Untuk yang ketiga, Bapak Kasihan dari SIO, Pak Kasihan. Mungkin maksudnya infected ya, ini sebenarnya dan memang saya juga mengikuti kasusnya Pak Kasihan ini. Sebenarnya awal pernah ikut memeriksa, diagnosis, dan kemudian memang dilakukan penelitian. Halo, gigi infectednya itu ya. Nah, kemudian untuk masa pandemi sama Pak Kasihan, jadi apa yang kan tadi trik-triknya untuk merawat gigi di masa pandemi dicoba Pak. Itu dikerjakan 1 sampai 9 atau berapa satu persatu. Dan kalau memang kesakitan sekali, itu kita bisa konsultasi atau dilakukan pengobatan tadi. Saya rasa slow itu masih bisa kita tangani. Kemudian untuk kasus-kasus TKR ya, Pak Kasihan ya, ini insya Allah kita tetap melakukan prosedur itu Pak, ya melakukan prosedur itu. Cuman untuk di poli gigi kita, karena kita juga belum lengkap APD level 3, jadi kita belum mengerjakan untuk tindakan-tindakan. Tapi insya Allah biasanya tetap kita periksa dulu, kita cek dulu. Kemudian kalau memang mau dikerjakan secepatnya, kita memberikan solusi-solusi. Bisa dilakukan tindakan-tindakan yang rumah sakit mempunyai APD lengkap atau kesiapan untuk melakukan tindakan. Nah, biasanya kalau yang sudah mau dioperasi di OK, secara otomatis sudah lewat poli gigi. Dan pasti sudah kita lakukan screening. Pasti sudah kita lakukan screening. Screening itu mungkin tindakannya itu sudah kita kerjakan sebelum pandemi, atau memang tindakan itu dikerjakan di rumah sakit lain, tapi pada saat screening ke kita itu sudah siap. Memang sudah tidak ada bebas atau sudah bebas vokal infeksi giginya. Saya yakin itu insya Allah aman Pak Kasihan. Karena kita sendiri itu juga cukup hati-hati. Artian kata untuk kasus-kasus yang layak kita berikan rekomendasi secara otomatis tidak akan kita berikan. Saya kira itu Pak Kasihan. Ya. Oke, jadi THR sama TKR kan mungkin ada yang tidak di sini dari luar paham THR sama TKR. TKR total knee replacement ya, penggantian sendi lutut maupun sendi hip joint.
Itu kalau biasanya harus selalu dipastikan kalau giginya sehat ya, tidak ada bakal infeksi. Mungkin ada 3 pertanyaan dari online ya. Mau dibacakan MC aja ya, monggo Mbak Mul, silahkan. Untuk pertanyaan pertama dari Bapak Heri Budiono. Beredar selama pandemi ini alat untuk penyedot aerosol, apakah alat ini direkomendasikan atau ada cara lain supaya tenaga medis dan pasien aman? Dijawab aja Pak. Jadi tentang aerosol yang tadi karena ada tindakan timbul aerosol, itu ada alat yang menawarkan alat seperti itu ya. Alat penyedot aerosol. Apakah alat ini direkomendasikan atau ada cara yang lain supaya tenaga medis dan pasien aman? Terima kasih. Ini mungkin teman saya, Dr. Heri dari Boyolali. Intinya intinya kalau untuk suatu alat yang berfungsi memang sekarang ini banyak sekali ya dalam masa pandemi ini. Seperti tadi, sebenarnya kasusnya sama. Kita itu saya sendiri kadang di rumah itu tidak pernah lepas HP karena keluhan pasien. Karena dengan masa pandemi ini, dengan adanya keluhan-keluhan yang semakin muncul kuat, itu kadang itu kita itu merasa tiba atau bagaimana ya untuk menangani, terutama untuk kasus-kasus seperti tadi yang memang betul-betul emergensi. Seperti tadi saya katakan, gangren multa dengan periodontitis. Satu kasus yang tanpa seandainya kita lakukan tindakan, kita hanya melakukan pengobatan, itu proses pengobatannya akan lama. Dan pasien kita kadang itu merasa tidak puas seandainya kita hanya berobat, minum obat, tidak sembuh. Padahal kasus itu memang sangat membutuhkan sekali tindakan. Nah, persoalannya sekarang ini di masa pandemi ini itu ada penyebaran COVID-19 tadi, itu yang bisa berasal dari tindakan yang menyebabkan aerosol atau tindakan yang kita lakukan tadi. Nah, sekarang itu sudah banyak beredar suatu alat atau produk-produk tertentu ya dari pabrik-pabrik tertentu yang menawarkan alat ini untuk menyedot aerosol. Ya, jadi aerosol itu didekatkan di mulut pasien. Jadi kalau kita pasien di sini, dokter di sini, kemudian dimasukkan dekat sekali. Sehingga apa? Jumlah aerosolnya ini tadi sudah langsung masuk disedot oleh alat itu. Intinya, kalau ini memang untuk mengurangi aerosol, memang sangat mengurangi. Cuman perhatikan betul, kita mengurangi itu, ketakutannya masih ada sebagian percikan itu untuk bisa mengena atau mewabah ke dokter atau kita yang mengerjakan. Jadi kalau seandainya memang terpaksa betul kita masih harus mengerjakan praktek, kita tetap harus melakukan tindakan. Ini saran saya, ini cukup direkomendasikan dengan alat ini. Tapi seperti tadi, seandainya memang kita masih safety, kita masih mantap atau bisa makan dari makan tabungan, itu saya rasa akan jauh lebih enak kalau memungkinkan itu kita banyak kurangi untuk tindakan-tindakan yang menimbulkan aerosol. Karena saya yakin ini banyak sekali prosedural yang harus kita lakukan, yang harus kita lalui. Baik tadi dengan alat-alat penyedot aerosol itu tadi yang harus kita lakukan untuk betul-betul kita safety untuk terjadi dari penyebaran COVID-19 ini. Saya kira itu. Terima kasih Bapak Heri Budiono ya, dari Boyolali. Terima kasih atas perhatiannya.
Monggo kalau mau bergabung, Bapak Heri, ada yang perlu diperjelas lagi dengan jawaban dari Dr. Gizi. Mohon suara yang di tempatnya Dr. Heri, mungkin dimunculkan terlebih dahulu. Ya, terima kasih sekali dari Dr. Imran yang sudah menjawab pertanyaan saya. Ya, terima kasih Dr. Imran. Ya, sama-sama Pak Eri. Ya, ini ada himbauan dari PDGI bahwa mulai akhir Mei kita diizinkan untuk tindakan. Itu gimana Dr. Imran? Himbauan tersebut. Tanggal berapa itu Pak Eri? Tanggal akhir berapa Mei. Kita boleh tanggal 30-an Mei. Berarti 30? awal Juni berarti Dr. Imran. Oh, nanti 30 Mei ya? Iya. Oke, intinya gini Pak Eri, matur suwun ya Pak Eri. Ini sama-sama sebenarnya dulu waktu saya satu angkatan waktu di FKG 91. Beliau ini sekarang sebagai kabak atau apa di dinas Boyolali. Ini sibuk juga ngurusi masalah COVID-19 ini. Jadi persis seperti itu. Jadi kita itu dalam naungan PB PDGI, Persatuan Dokter Gigi, pengurus besar Persatuan Dokter Gigi Indonesia. Jadi kita melangkah itu tidak akan lepas dari aturan main yang dianjurkan dari PDGI. Demikian juga seandainya kita itu disarankan berhenti dulu untuk praktek, atau kita mulai boleh melakukan tindakan praktek, ya kita akan mengikuti itu. Cuman saya tekankan sekali, protokol kesehatan tetap harus dipegang kuat-kuat. Terutama apa? Dokter gigi ini cukup riskan, seperti tadi saya katakan, cukup rawan. Karena dalam semua tindakannya sangat berpotensi. Apalagi sekarang kasus-kasus OTG ya, itu cukup banyak. Kalau nggak salah hampir 80%. Gitu. Itu makanya kita kadang itu sama teman kita juga menjaga jarak dan seterusnya. Ini sebenarnya tidak ada niatan apa-apa, tapi kita hanya dalam rangka kehati-hatian. Saya kira saya setuju Pak Eri, kalau seandainya nanti memang itu sudah ada anjuran, dan saya pun memang sudah berharap itu memang suatu saat itu tetap harus ada ya, karena ada beberapa kalau seandainya itu terlalu lama, saya yakin juga akan menimbulkan masalah baru, terutama seperti tadi, bagaimana profesi dokter gigi kita ibaratkan seperti profesi ojol atau ojek online. Karena untuk teman-teman kita sejawat, untuk yang mungkin hanya bekerja dari penghasilan hanya dari bekerja praktek, ini kita juga agak sedikit kesusahan dengan posisi ini. Satu sisi mau mengerjakan pasien, tapi kita akan berhadapan dengan maut. Tapi kalau kita tidak mengerjakan pasien, kita juga menghadapi maut. Mautnya karena maut kelaparan. Saya kira itu ya. Mungkin itu Pak Heri. Iya, terima kasih. Terima kasih ya Bapak Heri Budiono. Lain kali mungkin bisa disambung lagi untuk penanyaan nomor 2. Ya. Izin bertanya, jika pasien dengan kasus gigi 8 atas kanan kiri mengalami uritis dalam kurung ini hancur di lubang, mungkin sudah habis nggih, sangat mengganggu saat makan karena banyak makanan yang masuk ke lubang, membersihkannya sulit. Sudah dijadwalkan dicabut tapi terbentur corona. Bagaimana tata laksananya, Dok? Dari Hakimatul Mahmudah. Terima kasih Mbak Hakimatul Mahmudah. Untuk kasus bronkitis selama pandemi gimana? Oke, terima kasih sekali. Betul, ini kasus-kasus yang seperti tadi saya katakan
sebenarnya membutuhkan satu tindakan emergensi. Ini karena pulpitis. Pulpitis itu radang pada jaringan pulpa. Jadi kalau gigi kita lubang, gigi itu ada 3 jaringan. Jadi email, dentin, pulpa. Pulpa inilah yang menyebabkan sakit. Seandainya kita itu terjadi lubang sudah sampai menyentuh lapisan yang ketiga ini. Dan ini yang disebut pulpitis tadi. Makan tidak enak, tidur tidak enak, dan apapun mungkin merasa tidak enak. Karena apa? Makanan masuk sakit, kena dingin sakit, kena manis sakit, repot. Jadi kadang sampai betul-betul keluhan itu sampai mungkin dikatakan lebih enak sakit hati daripada sakit gigi. Itu untuk kasus-kasus yang semacam ini mungkin. Ini tindakan terbaik sebenarnya sama ya, persis ya. Jadi kalau seandainya memang memungkinkan, itu bisa dilakukan tindakan. Mudah-mudahan nanti rumah sakit yang sudah mau melakukan tindakan gigi ini, bukan tindakan ini, karena tanpa dilakukan tindakan devitalisasi atau tindakan pengambilan pulpa secara langsung, itu nanti pasien akan ngeluh terus, akan sakit terus. Tapi di masa pandemi ini, jadi yang pertama, kalau memang memungkinkan ada dokter yang mau melakukan tindakan, itu akan diambil. Untuk kasus Mbak siapa tadi? Hakim Matul ya. Jadi biar dilakukan tindakan. Kemudian seandainya memang tidak memungkinkan tindakan, seperti step yang saya sampaikan tadi. Jadi naikkan daya tahan tubuh, oral hygiene yang baik, habis makan dikumur-kumur, gosok gigi yang rutin, itu adalah tindakan-tindakan wajib untuk agar gigi kita itu tetap sehat, kita tetap survive, gigi kita tidak ada keluhan pada masa pandemi ini. Saya kira itu. Ada satu lagi yang Satu lagi pertanyaan. mohon izin dari Bapak Kusnanto. Mohon izin mau tanya, pada bulan puasa ini sebaiknya gosok gigi pada waktu apa, dokter? Terima kasih. Monggo dokter gigi, gosok gigi pada waktu puasa. Jadi intinya gosok gigi itu seperti tadi, minimal kita 2 kali sehari. Akan lebih baik lagi seandainya setelah makan kita gosok gigi atau minimal kumur-kumur. Jadi kalau kita bulan puasa ya persis ya. Jadi kita misalkan mau tidur, kita gosok gigi dulu, kemudian kita habis sahur, kita mau kerja, gosok gigi. Prinsipnya sama. Saya rasa tidak mengganggu amalan ibadah di bulan Ramadan ini dengan gosok gigi. Hanya mungkin yang perlu kita tekankan, gosok gigi ini seringkali banyak masyarakat atau kalangan pasien yang masih salah. Jadi seolah-olah tiap hari sehabis makan saya gosok gigi. Selain itu menggunakan tekanan yang cukup keras. Jadi giginya ini bahasa saya itu abrasi atau aus. Jadi gigi di paling ujung bagian vertikal mepet dengan gusi gitu, sering di sana aus. Karena apa? Pasien melakukan penggosokan gigi terlalu keras atau mungkin bulu sikat gigi yang terlalu keras. Ini seringkali kita hadapi, terutama pasien-pasien yang punya keluhan bau mulut. Beliau pasien ini kadang menyampaikan ke dokter atau ke kita, itu saya tidak merasa puas dok kalau tidak melakukan penggosokan dengan keras. Saya gosoknya berulang-ulang dok biar tidak bau mulut. Berarti ini perlu pemahaman fungsi gosok gigi dan fungsi pembersihan karang gigi. Karena nanti akan dibedakan apa itu debris index dan calculus index. Saya kira itu ya. Oke, nanti mungkin bisa kita panjang lebarkan lagi. Bapak Ibu dan semua peserta webinar pada siang hari ini, selesai sudah acara webinar pada siang hari ini.
ada poin-poin penting yang bisa kita simpulkan. Yang pertama adalah menjaga kesehatan gigi di era pandemi ini begitu pentingnya. Kemudian cara-cara yang telah diberikan oleh Dr. Gigi Ali tadi, yaitu gosok gigi dan membersihkan gigi secara teratur, selalu berkumur setelah makan, hindari makanan manis, kemudian pasta giginya berfluorid, konsumsi makanan bergizi terutama buah, sayur, dan susu, serta istirahat cukup dan hindari stres. Terima kasih telah bergabung dalam acara webinar, baik yang langsung maupun yang online dari tempat Anda masing-masing. Juga terima kasih kepada Rumah Sakit Ortopedi Profesor Dr. R. memberikan manfaat. Saya Dr. Leli Sabariah, spesialis radiologi, perawat gigi indahmu, raih senyum manismu. Gosok gigi 2 kali sehari. Sampai jumpa di webinar lain hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi penyampaian materi webinar pada kali ini. Untuk webinar-webinar selanjutnya, Bapak Ibu dapat mengakses atau melihat pembaruannya di IG maupun di Facebook Rumah Sakit Ortopedi. Akhir kata, semoga ilmu yang diberikan pada hari ini bermanfaat bagi kita semua. Bila itu fiqh wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.